Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mari kita gerakan perubahan pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi acuan dengan refleksi dan kesimpulan kali ini. Di antaranya, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama itu teacher centered learning. Di sini artinya pembelajaran yang sepenuhnya dikendalikan seorang pendidik. Di sini, peserta didik akan menjadi organisme yang pasif sehingga penguasaan materi akan lebih cepat dan efektif. Yang kedua yaitu fokus utama dalam pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menguasai materi yang diajarkan oleh seorang pendidik. Dengan menguasai materi, saya sebagai pendidik merasa bahwa keberhasilan pembelajaran itu telah tercapai karena tujuan dan fokus utama saya sebagai pendidik yaitu peserta didik mampu memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Itu adalah beberapa hal dari sekian banyak yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa pikiran saya terbuka, mindset saya tentang tentang pemikiran-pemikiran dalam proses pembelajarannya itu, yaitu pertama, merubah pembelajaran menjadi student centered learning. Karena saya berpikir bahwa dengan student centered learning itu dapat mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu peserta didik ini menjadi lebih aktif dan kreatif. Dan yang selanjutnya yaitu berusaha untuk memahami setiap karakteristik peserta didik. Artinya di sini dengan memahami karakteristik setiap peserta didik itu bisa membantu kita sebagai pendidik untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Itu adalah hal-hal yang perubahan dalam diri saya tentang pemikiran dan perilaku selama proses pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang menjadi acuan untuk merefleksikan kita terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu apa yang bisa saya segera terapkan yang lebih baik lagi agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa hal yang bisa saya terapkan relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, membuat kesepakatan di kelas sebagai salah satu wujud dari merdeka belajar. Jadi dengan membuat kesepakatan di kelas, mereka akan bebas, mereka akan merdeka menyampaikan pendapatnya dan menghargai pendapat teman di kelasnya. Yang selanjutnya yaitu memahami karakteristik peserta didik. Dengan memahami karakteristik peserta didik, dengan tujuan peserta didik bisa merdeka dan bebas dalam mengeksplorasi pembelajaran. Dan juga dengan adanya pendidik memahami karakteristik peserta didik dapat menumbuhkan perasaan nyaman untuk belajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu menerapkan student centered learning. Di sini dengan penerapan student centered learning yang artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan penerapan student centered learning itu dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya kreativitas, kepemimpinan, rasa percaya diri, mandiri, serta wawasan global untuk selalu beradaptasi terhadap perkembangan. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dengan permainan, mereka akan merasa senang, mereka akan merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan.
tidak menjadi beban untuk mereka selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menuntun peserta didik untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Artinya di sini kita sebagai pendidik bisa menggali, menuntun serta mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.